Selamat malam semuanya. Wah, kita senang banget hari ini bisa live bareng sama Om Ben. Iya, selamat datang semuanya. Selamat malam. Ya, malam ini kita spesial banget kedatangan tamu ya kan yang sangat udah nggak asing lagi kita dengarkan dari Om Ben. Mungkin di sini taunya Instagramnya @jalan-jalan-murah gitu kan. Buat yang belum tahu, Om Ben ini adalah CEO dari para pencari cuan. Nah, jadi kita tunggu sebentar, Om Ben sebentar lagi akan masuk di sini untuk kita belajar sama-sama ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau bertanya di bawah itu ada kolom question and answer, nanti kita akan bacakan sama-sama. Nah, kelihatan kita udah datang nih Om Ben nih. Halo Om, selamat Halo, malam. selamat malam. Ya, malam. Wah, terima kasih banyak nih Om udah mau sempetin waktu live sama Iya, ini. Iya. Om, sebelum mulai perkenalkan nama saya Hizkia Immanuel, Om Equity Sales dari PT RDK Elite Sekuritas. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman di sini datang karena Om Ben ya kan. Thank you banget Om tadi udah post story nih. Ya kan. iya, iya, Jadi nggak apa-apa. saya mau izin kenalin dulu PT RDK Sekuritas buat followernya Om Ben yang mungkin belum tahu gitu. Kita tuh udah berdiri dari tahun 89 Om. RDK Elite Wah, Sekuritas udah kode lama ya. iya kode broker kami itu AO gitu ya. Jadi kalau misalnya Ah, oh teman-teman ya, mau oke. kalau teman-teman mau ngecek ya kan boleh dicek di bio Instagram kami, ada link tree di situ, nanti teman-teman bisa nanya-nanya ya kan, nanya-nanya, dan kalau misalnya mau buka akun juga bisa klik di situ, nanti akan ada teman-teman yang akan bantuin. Oke, sekali lagi terima kasih Om buat sediain waktunya buat live sama kami. Jadi pertama-tama Om boleh kenalin diri dulu dong Om. Mungkin beberapa sobat elit udah tahu, tapi beberapa lagi belum tahu nih Om. Jadi boleh perkenalkan diri dulu Om. Ya, selamat malam semuanya teman-teman ya. Ya. Saya dengan Om Ben ya. Ya. Saya mentor dan CEO dan co-founder dari komunitas para pencari cuan ya. Jadi tempat komunitas untuk belajar ya seperti itu untuk mengedukasi teman-teman trader ya. Dan saya sudah dari mulai pandemi ya, dari pandemi menjadi full time trader seperti itu. Ya, itu Wow. aja kira-kira. Oh, jadi sebelumnya jalan-jalan murah dulu ya Om ya, sebelum jadi full time trader. Iya, sebelumnya saya ini apa bekerja di bidang pariwisata ya, cuman gara-gara pandemi akhirnya nggak bisa kan, nggak bisa ke luar Oh, negeri ya, saya di Jepang dan New Zealand dan akhirnya ya sudahlah, wow. akhirnya jadi trader ya, Keren banget Om. seperti itu. Nah, Om, banyak teman-teman di sini kan yang mungkin baru belajar saham gitu ya, dari teman-teman sobat elit yang baru belajar saham gitu. Angkatan corona katanya gitu ya, Om ya. Mau cuan cepet gitu. Nah, sebagai profesional trader ya kan, menurut Om apakah scalping itu bisa menjadi jawaban, menjadi pemasukan utama buat kita atau enggak sih, Om? eh Kalau dibilang jadi jawaban berdasarkan pengalaman saya, iya. Hmm. Cuman teman-teman mesti mengerti bahwa scalping adalah salah satu style trading yang cukup susah ya, yang cukup susah karena tentu saja volatilitas market yang sangat tinggi seperti itu ya. Jadi Hmm. kita bermain dalam time frame yang sangat pendek ya. Jadi Hmm. mungkin buat sebagian orang belum terbiasa ya, belum terbiasa. Tapi menurut saya nggak cuma scalping ya yang untuk Hmm. bisa jadi solusi untuk full time trader, teman-teman juga bisa jadi swing trader ya. Swing trader pun sebenarnya nggak kalah apa ya, nggak kalah profitnya ya sebenarnya, asal marketnya bergerak dalam tren yang jelas seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya buat jadi swing trader bisa bisa juga menjadi apa namanya semacam bantuan untuk kita jadi profesional trader juga gitu ya Om ya. Iya, betul Dan betul sekali. kalau gitu Om kita pengen tahu nih. Om kan terkenalnya sebagai scalper. Tapi aku juga tahu Om adalah swing trader juga gitu ya. Jadi menguasai swing dan scalping gitu. Nah, tapi hari ini kita pengen belajar tips and trick scalping nih Om.
Jadi ada pertanyaan Boleh yang itu. masuk Om, gimana sih cara Om screening saham yang cocok untuk scalping gitu? Kalau saya screening saham itu saya nggak pakai cara yang susah ya. Jadi saya pakai cara yang sangat sederhana sekali. Dalam Hmm. arti saya harus apa saham-saham yang saya pilih harus memenuhi beberapa kriteria ya. Oke, Kriterianya yang pertama harus harus trennya jelas ya, trennya jelas trennya atau jelas. paling enggak saya akan mencari saham-saham yang bergerak uptrend ya, sahamnya bergerak uptrend seperti itu. Kemudian saya mencari juga yang biasanya volumenya mulai meningkat ya, volumenya mulai Volume. meningkat ya dari hari sebelumnya ke hari ini volumenya semakin meningkat dan juga tidak ada buangan ya, tidak ada distribusi ya ketika harganya Oke, sideways atau mungkin sedikit bergerak naik itu tidak bergerak tidak ada distribusi yang sangat masif ya menurut saya. Dan oke, distribusinya bisa kita lihat dari broker summary biasanya ya, yang paling mudah kita bisa cek dari broker summary setelah market closing ya sekarang ya, setelah market oke. closing. Kemudian saya juga mengecek technical analisanya. Saya nggak pakai TA yang rumit-rumit, saya nggak pakai indikator Iya. seperti itu. Saya Hmm, hanya oke. pakai naked chart ya. Saya pakai naked chart, saya pakai moving average aja seperti MA10 untuk melihat arah trennya seperti itu. Ya itu yang saya lakukan ya. Jadi dan apa ya? Saya melakukan itu sudah cukup lama dan itu menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan ya, menjadi style saya seperti itu. Jadi buat saya yang nyaman seperti itu ya, yang nyaman untuk saya pakai seperti itu sih. Oke, jadi ada tren yang lagi uptrend, lalu kita ngelihat juga volume dan dipastikan lagi nggak ada buangan gitu ya Om ya. Om tadi bilang tentang cukup lama Om, boleh tahu nggak Om udah mulai gaya scalping ini dari kapan Om? Kalau saya scalping itu mulai ini udah mulai belajar. Oke, dari tahun 2018. Iya, Oke, wow, oke. Oke, jadi dari malam-malam Om juga screening sahamnya, lihat yang mana yang lagi nggak ada buangan. Lalu kita, kalau gitu, tapi pas lagi running trade gimana Om? Boleh share nggak Om? Apakah ada waktu lagi running gitu marketnya? Apakah Om bisa milih ada beberapa saham yang Om pilih begitu? iya. Kalau tidak menemukan di dalam malam harinya ya, atau Mm-mm. mungkin saya melihat seperti contoh ya, kemarin hari Jumat malam ya, market globalnya membara ya, tiba-tiba merah karena mungkin ada Omicron dan lain sebagainya. Iya, Saya iya. lebih wait and see. Saya lebih menunggu di Oke. di jam live trading ya, seperti itu ya. Oke, jadi masih ada Jadi wait and see-nya juga ya Om ya? iya, 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 iya. Karena begini, karena kalau marketnya tiba-tiba awalnya panik sell juga percuma ya, percuma kita kita screening ya. Saya sudah punya beberapa kandidat ya, salah satunya yang kemarin sempat saya share di dalam story saya ya. Dan ini udah kejadian, jadi nggak apa-apa lah saya ngomong ya. Ada saham Iya. BKDP dan saham WOFS ya, saham Oke. BPOWS dan BKDP ya. Itu menjadi eh, stock pick saya ya di hari Jumat itu, dan memang saya sudah memperhatikan ya, dan ternyata memang walaupun marketnya merah tapi saham tersebut tetap direspon cukup baik oleh market ya. Jadi itu yang saya lakukan. Kalau di jam jadi gini, saya tuh punya saham dalam stock universe saya ya. Jadi Oke. saya selalu bilang dari IHSG saya, indeks harga saham gorengan saya Oke, seperti itu iya ya. Om. Jadi saya punya apa ya, sudah punya pantauan ya saham-saham yang memang saya pilih untuk masuk ke dalam stock universe saya seperti itu. Nah, itu Oke. yang memang saya maksimalkan di situ, karena buat saya pribadi saya selalu punya prinsip. Saya tidak harus bermain di dalam banyak saham ya, tapi ketika saya menguasai polanya, pergerakannya, mengerti trennya di saham-saham yang tertentu saja ya, dan saya maksimal di sana, itu bisa menghasilkan profit yang nggak kalah dengan kalau kita bermain di banyak saham ya. Dan saya tidak terlalu suka bermain di banyak saham karena bikin pusing seperti itu. Jadi saya Oke. hanya tahu mungkin nggak terlalu banyak saham juga dalam dalam beberapa hari seperti itu sih. Oke. Nah, Om, kriteria untuk stock universe ini apa aja Om kalau boleh tahu? Kenapa? Maaf, bisa diulang? Tadi agak putus-putus. Kalau boleh tahu kriteria buat Om pilih saham stock pick buat stock universe-nya Om itu bagaimana Om? Sorry, sorry. Ini sinyal saya agak
agak jelek, saya soalnya tidak berada di kota. Bisa diulang, maaf maaf sekali. Oke, oke. Sorry, sorry. Jadi pertanyaannya tadi tentang stock pick universe Om nih Om. Universe-nya Om, ya kan stock pick-nya itu kan ada beberapa tuh. Itu kriterianya apa aja Ya, tuh Om? ya kriterianya yang tadi saya bilang ya. Yang pertama biasanya harus uptrend ya, sahamnya harus uptrend Oke, atau oke, minimal ada reversal ya. Ada reversal. Seandainya dia oke. misalnya turun pun ada sudah mendekati area support. Saya selalu memakai TA ya, support Mhm. dan resist untuk mencari entry yang paling aman, karena buat saya pribadi saya percaya ketika saya melihat saham tersebut sudah mendekati supportnya ya, support kuatnya itu, Support. ada Ya. chance ya, ada potensi untuk rebound yang sangat besar dibandingkan kalau kita mengambil saham di tengah-tengah atau malah mendekati resist. Itu resikonya besar ya. Jadi selalu Oh, ada resikonya, ada peluang juga supportnya bakal jebol ya. Tapi kembali lagi ketika kita mengambil di area support ya, kita memiliki resiko yang sangat kecil. Resiko kita rendah ya, bukan oke. berarti support nggak bisa jebol. Bisa aja. Makanya Oke. ketika saya mengincar saham untuk reversal ya, tentu saja saham tersebut buangannya harus sudah mulai mereda. Ya, tidak boleh masih buangan Oke. kenceng-kenceng ya, masih ARB kenceng-kencengnya, dan apalagi yang jualan broker-broker besar seperti itu. Dan saya serta merta Iya. masuk nggak seperti itu, karena itu akan terjebak ya kita di dalam dalam pola distribusi ya. Makanya harus mereda dulu ya, volumenya mengecil kalau memang ada reversal. Tapi kalau memang sudah konsolidasi atau sideways ya di area tertentu ya, ini bisa kita masukkan untuk entry ya, seperti itu ya. Contohnya kemarin Hmm. juga saya nggak melulu main saham gorengan ya. Saya kemarin Iya, iya. juga mengambil SMA ya, ketika Oke. dia mulai mereda ya di 340-an ya, saya mulai entry di sana ya, dan sekarang juga harganya sudah cukup naik, sudah lumayan ya, sudah naik ke Iya, atas iya. 360-an, tapi karena Iya, marketnya juga hari ini kurang bagus ya, terkoreksi kurang lagi, tapi bagus. saya masih melihat masih cukup oke ya, dan itu yang saya pakai di mana resikonya kecil ya, dan itu yang membuat membuat psikologi saya jadi cukup tenang ya untuk bermain ya, walaupun loss juga nggak terlalu khawatir seperti itu. Oke. Wah, keren banget. Om, ini kan sekarang kita trading tanpa kode broker nih Om. Jadi menurut Om, apakah scalping ini masih apalagi Om kan tadi ngelihatnya salah satu kriterianya itu nggak ada buangan gitu ya Om ya. Jadi gimana tuh Om kalau misalnya sekarang dulu kan kita bisa lihat tuh buangannya itu secara live gitu. Kalau sekarang kan cuma biasanya pas udah setelah tutup market gitu. Gimana cara Ya. Om mengatasi hal ini gitu? Agak susah ya. Jadi saya juga juga mencoba lebih berhati-hati dalam dalam scalping seperti itu ya, karena kita nggak pernah ngerti siapa yang beli siapa yang jual. Nah, Iya, makanya saya memastikan untuk masuk itu saya mengerti di mana area konsolidasinya. Ya, jadi nggak oke. serta merta sahamnya meluncur naik saya hajar, nggak. Jadi Hmm, kalau memang saya mau hajar seperti itu pun, saya biasanya masuk dalam beberapa harga ya, dan nggak serta merta langsung berani agresif itu, nggak sih saya. Saya lebih suka masuk ketika sahamnya sudah mulai konsolidasi ya, sudah oke. mulai sideways seperti itu Hmm, ya, sudah mulai sideways ya. Itu biasanya saya mulai cicil masuk seperti itu ya. hmm. Kenapa sideways? Karena ketika sideways ini saya bisa mengerti batasnya di mana ya. Ketika Oke. terkonsolidasi seperti itu, kita bisa lihat di mana support dan di mana resist. Kalau sahamnya sedang bergerak rally naik ke atas dan Iya, gila-gilaan ya, iya, hajar kanan buang kirinya itu gila-gilaan ya, seperti iya. itu ya, itu susah ya, apalagi di saham gorengan yang volatilitasnya tinggi. Makanya saya Tinggi. tidak pernah mau terjebak ikutan hakabuki, kecuali kita mau bakar duit ya, istilahnya kuat-kuatan Oh, oke. antara buy dan sell kan, buyer dan seller kan, seperti itu. Tapi itu lebih berisiko karena kita nggak pernah ngerti siapa yang jual siapa yang beli ya. Karena itu saya lebih lebih moderat lagi, lebih nungguin lah, lebih sabarin dulu. Kalau memang nggak dapat barang ya sudah ya, kita bisa switching ke saham yang lain. Itu jauh lebih aman ya daripada kita agresif FOMO tapi berujung malah cut loss terus, seperti itu sih. Oke, jadi artinya scalping itu nggak berarti ngejar saham juga ya Om ya. Kalau udah rally, ada saatnya kita juga justru hindari saham-saham yang udah rally terlalu tinggi, begitu ya Om ya? Ya, saya pun pribadi misal seperti hari ini ada saham Atik ya, ATIC ya, yang tiba-tiba ATC. rally ke atas, saya nggak berani beli malahan, karena ya kita nggak ngerti siapa yang beli siapa yang jual di sana kan. Jadi ya saya lebih mencari yang lebih aman-aman aja, karena ya tidak semua menurut saya tidak semua saham yang rally harus kita kejar kan, seperti itu. Ya, baik.
Om, ada batasan nggak buat taking profit sebagai scalper? Kenapa, maaf? Ada apa namanya cara-cara untuk taking profit? Apakah Om nunggu kayak 2-3 tick untuk keluar atau Om udah set di resistance udah deket resistance baru take profit atau bagaimana Om? Enggak sih, saya tidak punya target ya. Jujur aja dalam scalping saya nggak punya target karena prinsip saya ketika tekanan jual di marketnya belum tinggi ya, ketika power buy-nya lebih gede daripada power sell-nya ya seperti itu, saya akan lebih bersabar nungguin ya. Dan ini memang apa ya? Terkadang kita nggak bisa dapat profit maksimalnya. Cuman ketika kita dapat jackpot ya. Contoh hari ini saya BKDP saya lumayan lumayan dapat jackpot ya. Saya punya di average 66 kemarin. Saya sabarin ya dibikin arah oleh siapa saya nggak ngerti yang bikin arah kemarin, saya nggak terlalu cek juga karena ada weekend kemarin saya langsung weekend ya. Dan itu saya lihat ketika tekanan jualnya nggak tinggi ya udah saya diemin aja. Jadi saya BKDP punya di average 66 dan saya bisa jual itu tadi di area 88, 89, 90 ya. Tadi pagi saya jual di situ seperti itu Wow. dan kemudian saya tungguin lagi di bawah ketika konsol dan saya buang di harga 100 ya. Jadi saya melihat kalau memang tekanan jual di marketnya nggak tinggi ya, ya buat apa saya buru-buru buang seperti itu aja. Jadi misal contoh seperti Wolves ya. Seperti Wolves itu tadi saya bikin plan juga di PPC dengan stop loss-nya di bawah 60 ya, seperti itu di area 60 61 ke bawah seperti itu dan ternyata hanya bikin jarum di sana dan mantul ya sudah. Ketika ditarik ke atas ya saya mungkin buang bertahap ya seperti itu ketika saya mengerti pergerakannya terlalu volatil, tapi selama tekanan jualnya masih bagus, tekanan jualnya masih rendah ya, nggak terlalu tinggi, artinya apa, artinya masih ada pihak-pihak yang berani beli, berani pasang badan di situ ya. Sedangkan saya punya di average bawah ya, saya biasanya lebih cenderung menunggu ya, lebih cenderung menunggu untuk buang ya. Tapi beda kalau memang sahamnya tiba-tiba spike ke atas ya, tiba-tiba ada yang hajar 5 lantai ke atas, saya malah kadang-kadang malah nggak terlalu suka karena apa ya, Oh, gejolak marketnya terlalu tinggi ya. Jadi misalnya contoh saham BIF hari ini ya, saham BIF hari ini saya lihat tadi juga dari harga 81 langsung ada yang HK ke 85, 86, ya saya langsung buang. Sesimpel itu aja oke. karena ketika harganya spike seperti itu pasti akan menimbulkan gejolak dan tiba-tiba akan banyak yang berjualan. Tapi ketika harganya bergeraknya secara enak ya, secara perlahan ya, secara stabil ya seperti itu ya. Pergerakannya sideways dulu, kemudian naik lagi, sideways lagi itu saya malah suka ya. Jadi saham seperti itu saya malah pantengin aja ya, saya tungguin aja dia bergerak naik sampai ke area resist dan baru saya buang di sana ya. Tapi ketika yang HK spike ke atas ya bikin lonjakan malah saya langsung buang barang karena ya eh, nggak terlalu suka saya dengan seperti itu. Itu cara saya sih. Jadi kalau ada teman-teman yang memang nyaman dengan satu dua tik buang nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi saya ingetin lagi kalau memang teman-teman 1 sampai 2 tik buang dan teman-teman hanya belinya itu lotnya kecil-kecil aja, ya teman-teman akan lebih banyak nyumbang ke sekuritas ya. Seperti itu menurut saya Hmm. daripada kita compounding untuk modal ya. Jadi ini menurut saya juga apa ya, harus dilatih ya, harus ada jam terbangnya di mana teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman menentukan timing kapan untuk buang dan kapan untuk menahan ya, dan kapan untuk cut loss ya. Jadi ini benar-benar harus dilatih ya, dilatih sesuai dengan jam terbang. Makanya saya bilang scalping ini cukup susah dan cukup rumit. Lebih gampang swing sebenarnya karena swing kita bisa follow follow Hmm. tren aja, trennya patah kita keluar ya, sesimpel itu, atau kita pasang trailing stop seperti itu karena trailing stop ya sudah. Tapi untuk scalping ini juga tadi saya juga melihat teman-teman ada yang nanya apakah saya pasang stop loss secara otomatis. Iya, Enggak ya, saya nggak pasang iya. otomatis karena saya memantau market ya, saya memantau market dan eh, ada resikonya. Resikonya misalnya tiba-tiba sinyal internetnya putus atau wifi-nya ngadat, ya ini bisa keguyur. Tapi selama enggak ya enggak. Seperti itu. Wah, kita kedatangan juga ada Belvin VVIP, salam pampedak. Waduh, Terima kasih ada Ko Belvin nih. udah nonton juga. Iya. Om, ini kan sekarang nih udah masuk di tanggal 20 Desember. Kita sering dengar katanya ada namanya Santa Claus Rally atau window dressing. Menurut Om gimana Om? Sekarang nih marketnya masih kayak gini-gini aja. Menurut Om gimana sih? Ya, kalau seperti yang pernah saya bahas di IG Live sebelumnya ya, saya sudah bilang bahwa market sekarang ini beda dengan market tahun lalu ya. Yang pertama marketnya sudah price in saya bilang ya, jadi harganya sudah bergerak di atas semua. Jadi apa yang kita harapkan lagi? Kalau kita masih mengharapkan marketnya terus naik dan terus naik, itu
adalah konyol ya menurut saya ya. Karena itu Hmm. saya mau bilang ya, untuk Windows dressing akan terjadi, IHSG bakal naik juga, tapi mungkin ya begitu-gitu aja. Nggak sewow Hmm. tahun lalu ya, karena tahun lalu marketnya bergerak dalam V-shape recovery ya, dibanting ke bawah kemudian rally. Ya, dan kita ini sekarang di area sideways, sideways-nya cukup lebar ya, sideways-nya lebar, dan sideways lebar seperti ini tentu saja apa ya, saham-saham yang di rolling oleh bandar atau asing ya itu banyak ya. Jadi ada yang dijual, ada yang dibeli, ada yang jual. Dan itu menyebabkan iya apa ya, saham-sahamnya mungkin beberapa penahan dari IHSG bergerak secara sideways ya. Kalau kita lihat BBCA, BBRI juga nggak kemana-mana harganya ya, masih di Iya. area 4.100, 4.200. Iya. BBRI, Iya. BBCA juga 7.250 sampai 7.500 itu mentok-mentok ya, paling bergerak sideways di situ ya. Jadi ini yang membuat teman-teman mungkin apa ya, sedikit kecewa. Waduh, ini katanya apakah Hmm. nggak ada Windows dressing ya? Bukan nggak ada. Ya, Windows dressingnya ada, ya Windows dressingnya ada, tapi permasalahannya sahamnya udah di rolling. Ya, kalau kita lihat ya, teman-teman harus perhatikan juga ya, dari bulan September ke bulan November itu harganya sudah naik kencang gitu loh, sudah naik kencang ya. Kita lihat dari BBRI, dari harga berapa tuh, harga 3.500 ya, sudah di area 4.304 kan. Nah, itu apa yang teman-teman harapin lagi kan, seperti itu. Hmm. BBCA pun sudah bergerak dari sebelum stock split itu dari harga 29.800-an ya, menjadi sekarang di 7.300. Berarti kalau setelah stock split berarti kan di atas 35.000 ya, 36, Betul. 37 kan, seperti itu Iya. ya. Jadi apa yang kita harapkan lagi? Oke. Ini yang mungkin buat teman-teman salah menangkap menurut saya Hmm. ya. Iya. Apakah Windows dressing akan lebih baik lagi untuk sisanya? Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau seandainya nggak ada ya, tidak ada kenaikan pun, berarti Windows dressing sudah terjadi di awal. Nah, Iya. ini Iya. yang mesti teman-teman ketahui, ya kan? Karena ya ini kita lihatlah secara contoh BBNI deh, BBNI pun dari harga 4.500 sudah ke 6.500-an kan? Ya apa yang kita Hmm. harapkan gitu loh. Iya. Jadi ya ini menurut saya adalah hal yang sangat wajar sekali ketika orang terkadang ya begini. Ketika semua retail mengharapkan Windows dressing dan ternyata beli seperti itu ya. Dan teman-teman juga pada akhirnya ya ketika banyak orang yang beli ya, tentu saja bandar bisa jualan lebih banyak lagi. Kan seperti itu. Ketika semua Hmm. orang optimis ya, ketika retail-retailnya bandar juga bisa lebih mudah berjualan kan, seperti itu. Ini yang Iya. harus apa ya, harus dipahami oleh teman-teman retail ya. Seperti itu sih menurut saya sih. Keren banget Om pandangannya. Ternyata window dressing sebetulnya ada, cuman karena emang udah rally juga, udah naiknya udah cukup tinggi, jadi makanya ya kita nggak bisa harapin terlalu lebih tinggi lagi gitu ya Om ya. Oke, terima kasih Iya, banyak tuh Om. Itu insight-nya bagus banget Om. Bagus banget. Eh, Sekarang kita pengen ngobrol sedikit lebih intim lagi dikit Om. Boleh tahu nggak cut loss terbesar Om boleh diceritain nggak Om cut loss terbesar Om? Mungkin kan di sini kan kita taunya Om Ben tuh scalper harus bisa scalping for living segala macam. Tapi kita juga perlu dengar gitu mungkin ada cut loss yang harus dihadapin juga gitu kan. Jadi boleh cerita nggak Om cut loss terbesar yang Om pernah inget yang sampai sekarang masih membekas gitu? ya kalau cut loss mungkin nggak sebesar punya Ko Belvin ya. Kalau saya lihat di sini ada Ko Belvin ya. Punya saya mungkin hanya seperti debu ya. Cuman buat saya cut loss terbesar saya dalam 15 menit saya pernah cut loss 270 juta ya. Seperti itu. Ya buat Wow. saya besar ya, tapi nggak tahu buat orang lain mungkin bisa jadi kecil ya, seperti itu. Karena kan besar dan Buat saya kecil juga relatif besar dengan Om. modal yang kita mainkan kan. Betul. Betul, Ya, jadi betul. itu cut loss terbesar saya, dan cut loss tersingkat saya ya 15 menit kehilangan 270 juta ya, seperti. Tapi kalau dulu dari pengalaman saya yang dari dosa-dosa masa lalu, saya pernah cut loss itu minus 84% itu baru saya cut loss. Itu Wow. jumlahnya mungkin kalau nggak salah itu cut loss-nya sekitar 60 juta ya, tapi minusnya 84% ya. Itu adalah dosa Wow. kesalahan masa lalu di mana saya nggak disiplin ya. Dan itu masih saya ingat ya, masih saya ingat seperti itu ya. Ya buat pelajaran lah ya, buat Ya. pelajaran. Jadi intinya ya, apakah saya dengan cut loss 270 juta itu, 270 juta itu saya down? Ya mungkin sedikit sedikit apa ya, aduh kok cut loss ya. Cuman ya sudah, saya mengerti semua ada resikonya, dan saya mengerti juga kalau apa, resiko-resiko seperti itu ya itu bagian dari trading. Dan ini yang Ya. mungkin teman-teman nggak paham ya, mungkin belum paham juga bahwa dalam trading ini kita
kita sebenarnya harus siap menerima loss, bukan menerima profit. Karena siapa sih yang nggak siap terima duit kan gitu kan? Siapa sih yang nggak siap terima profit? Kalau terima profit buat apa? Dipersiapin. Semua orang siap kok, ya kan? Makanya saya bilang Hmm. yang harus siapin tuh kita terima lossnya. Siap nggak terima resikonya? Kalau nggak siap terima Wow. resikonya ya jangan apa ya? Jangan trading, deposito aja Ya. kan seperti itu. Ya dan saya juga punya prinsip juga kalau kita nggak siap untuk cut loss 100 juta ya kita mimpilah kita bisa profit 1 M itu mimpi sekali menurut saya jadi ya Hmm. itu bagian dari proses ya bagian dari proses artinya apa artinya ketika saya sudah mengalami cut loss seperti itu saya juga mengevaluasi diri kenapa saya cut loss ya salah saya di mana kemudian saya Ya. harus belajar untuk nggak mengulanginya lagi itu lebih penting ya itu lebih penting Ya. daripada hanya sekedar kehilangan uang ya karena apa ya kehilangan uang ya yang saya bilang itu adalah bagian dari trading tapi pelajaran dari market itulah yang akan membuat kita lebih dewasa membuat kita lebih apa ya lebih jadi trader yang matang dan nggak nyalain orang ya dalam arti kita jadi trader yang benar-benar harus ngerti apa ya keputusan di tangan kita ya walaupun ada Betul. orang bilang saham ini bagus saham itu bagus tapi keputusan di tangan kita kalau kita memang memutuskan ikut ya atau mencet ya sudah itu ada resikonya kalau teman-teman Ya. sampai loss harus siap cut loss ya dan jangan Hmm. pernah teman-teman dari scalping menjadi seorang investor itu sudah salah besar ya kalau mau scalping ya Hmm. scalping Hmm. invest swing ya jadi benar-benar teman-teman harus disiplin di situ ya jadi seperti itu kalau dari saya. Wow, jelas banget ya. Om, cut loss udah. Boleh nggak share Om tentang profitnya Om yang sampai sekarang masih keinget-inget profit terbesarnya Om? Kalau profit yang paling gede itu di Waran ya di Waran Oh, di Dadawaran ya di Dadawaran itu saya profit itu 800 sorry 856% ya 856%. wow. Berapa lama Om? Tapi masih 1 tahun saya nginvest Dadawaran 1 tahun saya punya di 3,7 saya jual di 40 ya tapi Wow. masih ada yang lebih sensasional yang saya ingat tapi secara nominal nggak terlalu gede ya Oke. cuman persentasenya 1.546% dalam waktu 15 menit. 1.500% dalam waktu 15 menit. Gimana Ya, caranya Om? itu Jadi di keluar. Posawaran. Oh, Itu jadi itu di di Waran. Posawaran. Ya, Oh, waktu wow. itu saya masih ingat itu tahun 2019 Waran belum ada arahnya ya, belum ada batas atasnya. Kalau sekarang kan udah ada batas atas ya, satu Iya, titik di bawah harga induk kan. Kalau sekarang iya, kan dulu nggak ada ya. Jadi iya. waktu itu saya beli di harga 21, saya aja iseng pasang 3.000 lot ya, 21, average 21, saya jual di 346. Ya, jadi Wow. saya dapat profit 97 juta dengan modal 6,3 juta dalam waktu 15 menit. Ya, jadi benar-benar Wow. itu profit secara persentase terbesar. Tapi yang memang saya kumpulin ya itu Dadawaran. Dadawaran saya setahun saya beli dari mulai average 10 sampai average 3 sehingga average saya jadi 3,7 dan saya profit 850 sekian persen ya waktu itu dalam waktu 1 tahun. Saya sabar nungguin seperti itu. Keren banget. Keren banget, keren banget Om. Tadi Kobelven juga komen katanya benar kata Om Ben ya kan jangan nyalahin orang kalau kita harus cut loss. Jadi teman-teman di sini juga aku mau ingetin yang Om Ben ceritain barusan itu kan udah terjadi gitu kan. Jadi jangan ngedenger dada waran, ini waran terus habis itu besok langsung HK gitu kan. Jadi tetap harus hati-hati juga dan mumpung lagi ngomongin sama teman-teman gitu kan, jangan lupa follow juga Instagram kami untuk ngelihat ya kan konten-konten menarik ada beberapa pelajaran-pelajaran juga yang kita suka up gitu ya di konten kita dan download aplikasi Elite untuk nikmati trading tanpa ribet. No minimum deposit, no biaya bulanan. Om, ada pertanyaan titipan Om. Uh, Dulu kan Om punya bisnis jalan-jalan murah. Itu kalau misalnya Corona sudah selesai Om, apakah akan diterusin atau enggak nih Om? Itu saya belum bisa jawab. Kenapa? Karena juga sampai saat ini juga belum dibuka ya. Jepang sama Indonesia belum dibuka. Iya, Cuman jujur aja, income di tour saya dengan income saya ketika saya trading itu ya jauh lebih banyak income ketika trading ya. Jadi wow. ya. Tapi memang saya orangnya suka jalan-jalan juga ya. Orangnya suka jalan-jalan ya. Jadi ya mungkin nggak tahu lah. Let's see lah ya kita. Saya belum berpikir sama sekali untuk melanjutkan atau enggak. Tapi ya sudah kita kita jalani aja ya saya jalani aja seperti itu. Kalau Om lanjutkan banyak banget yang mau ikutan Om.
Oke, di beberapa menit terakhir nih Om, kita akan bacakan pertanyaan dari Q&A dari follower, dari yang nonton malam ini. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Om bisa lihat di bawah juga ada Q&A, boleh juga Om cek-cek kalau misalnya ada yang sesuatu yang menarik gitu ya. Uh, Oke, tadi ada yang nanya bahas open law dong Min. Apakah apa tuh ya open law? Gimana tuh Om? Strategi open law ya? Setahu saya open law diperkenalkan oleh Pak Fir ya. Ya Pak Pak Fir Fir. seperti itu. Ya, betul Pak Fir. Dan jujur saya tidak mengerti strategi tersebut. Karena begini Hmm. teman-teman, bukan saya tidak menghormati strategi Pak Fir, bukan ya, tapi begini, saya punya prinsip ketika saya dengan sistem trading yang seperti ini saya sudah profit konsisten ya. Dan saya sudah stabil ya, sudah mencapai level konsistensi ya. Maka buat saya tidak harus untuk belajar strategi yang lain. Karena begini, Hmm. jangan salah mengerti ya. Karena begini, ketika saya sudah mencapai target yang memang saya pinginkan ya, dan memang saya sudah push the limit seperti itu ya, sampai saya bisa jadi juara kompetisi di salah satu sekuritas seperti itu saya dengan strategi yang sudah saya pakem seperti itu ya, itu sudah cukup buat saya ya, sudah cukup buat saya. Dan ketika saya harus belajar dengan strategi yang baru atau ilmu yang baru, berarti saya akan menghabiskan atau menginvestasikan waktu lagi untuk mempelajarinya. Ya kan seperti itu. Sedangkan buat saya pribadi ketika saya sudah bisa konsisten dengan cara saya ya, dengan cara saya, dan selama marketnya masih belum berubah dan cara saya masih relevan dipakai ya, saya masih akan pakai cara tersebut ya. Terserah ada orang yang mempopulerkan strategi apapun juga ya. Ya. Seperti itu ya, bebas ya. Teman-teman bisa memilih, bisa mempelajari apakah cocok atau enggak. Kalau saya ditanya apakah open sama dengan low itu relevan dengan saya nggak ngerti ya. Karena saya nggak pernah pakai dan juga saya tidak pernah paham. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke yang bersangkutan, ke Pak Firnya langsung ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang pasti kita semua punya cara yang berbeda-beda dan Om Ben punya cara yang berbeda-beda. Tadi Om Ben udah share masuk entry point-nya harus udah jelas juga gitu ya. Om, ada lagi yang nanya cukup bagus nih menurut aku. Ada yang nanya tentang day trading sama scalping, apakah itu sama atau enggak dalam hal stock pick, entry, dan take profit? Sebenarnya kalau menurut saya ya, saya nggak terlalu paham istilah-istilah seperti itu, tapi menurut saya day trading kan kita keluar apa ya, harian aja ya, berarti kan day trading ya, kita trading dalam time frame harian aja. Ya kita bisa dikategorikan sebagai scalping. Ya karena begini, scalping pun kita menurut saya yang tadi saya bilang ya, scalping pun menurut saya itu nggak harus apa ya, nggak harus begitu kita beli langsung 1% naik kita jual, nggak. Ya, jadi ada beberapa orang yang mengajarin kalau udah 1% boleh take profit, 2% boleh take profit, itu ya bebas ya. Tapi buat saya pribadi, yang tadi saya bilang ya, saya lebih suka membatasi risiko dan mengizinkan profit saya berjalan seperti itu ya. Jadi saya lebih cepat-cepat kalau saya memang risikonya udah di atas yang saya tanggung, saya akan cut dengan segera. Tapi ketika profit, saya akan mengizinkan profit itu biarkan berjalan aja ya. Kalau teman-teman kebanyakan kebalik, udah profit dikit di taking profit, loss banyak ditahan dengan harapan siapa tahu naik. Kalau saya kebalikan ya, saya lebih berpikir kalau memang sudah di bawah apa ya, sudah melebihi toleransi saya untuk cut loss ya, saya akan cut seperti itu. Kalau memang masih bisa naik ya, apalagi saya tadi bilang tekanan jualnya masih belum tinggi ya biarin aja. Ketika marketnya masih rally ya biarin aja ya. Jadi seperti itu kalau prinsip saya. Jadi untuk tadi menjaga day trading dan scalping menurut saya bisa aja sama, karena jujur ya ketika saya scalping pun terkadang ya, contoh seperti saham-saham BKDP tadi ya, sebenarnya saya pengen scalping di saham tapi saya melihat kok masih bagus nih, ya udah saya izinkan diamin aja, dan ternyata memang closingnya di 76, hari ini sempat ke 90, turun lagi ke 82, dan akhirnya hampir arah kan di 100 ya. Jadi ya itu yang saya lakukan dalam strategi saya seperti itu. Oke. Satu lagi pertanyaan yang boleh ya Om ya. Ada Boleh satu yang silakan. nanyain tentang Om Ben untuk menunggu stop loss, apakah harus menunggu end of trading atau seperti apa ya untuk batasan cut loss, mungkin pertanyaannya. Ya, saya batasan cut loss itu gini. Jadi
Kalau buat saya pribadi, misalnya saya masuk di area tengah-tengah ya, di mana area supportnya jauh di bawah ya, dan saya melihat bahwa memang saya sudah masuk dalam porsi yang cukup besar ya, saya akan buang sebagian. Jadi seperti itu. Hmm. Kalau memang saya masih mau survive atau fight di saham tersebut ya, saya akan menunggu area supportnya lagi. Ya, jadi saya akan jual dulu untuk buy di bawah, buyback di bawah. Itu strategi saya. Jadi saya tidak pernah punya punya patokan apakah saya harus cut loss segera atau di end of day enggak. Tapi saya lebih melihat ke sahamnya. Ketika memang saya melihat sahamnya ini tekanan jualnya sangat tinggi, saya nggak akan ragu-ragu untuk cut. Seperti itu. Ya, kalau masih tekanan jualnya nggak terlalu tinggi, mungkin gejolak market aja, atau tiba-tiba IHSG-nya drop, misalnya seperti itu ya, IHSG-nya kena panik sell dari market global ya. Yang saya lakukan ketika saya sudah merasa overload di saham tersebut, saya akan cut sebagian, saya akan buyback di bawah. Ya, jadi kembali lagi buat saya lebih membatasi resiko. Ya, dibandingkan harus dengan terpaku dengan metode harus cut di end of day atau harus cut di waktu jam market berjalan ya. Saya nggak seperti itu. Saya lebih melihat batasan resiko yang dapat saya tanggung seperti apa. Kalau saya udah nggak bisa menanggung resikonya, saya akan cut. Seperti itu. Kalau saya sudah terlalu kebanyakan porsinya, ya saya akan buang bertahap. Jadi tujuannya adalah supaya saya mendapatkan psikologis yang cukup tenang. Ya, ketika psikologi saya tenang, saya nggak akan panik. Ketika marketnya panik sell, panik buy, saya nggak akan tergoda untuk di sana. Ya, ini penting sekali buat teman-teman ketahui. Ya, jadi dibandingkan harus ada strategi pakem, tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana cara kita memproteksi psikologis kita sehingga kita mendapatkan mental trading psikologi yang cukup tenang dan kita bisa menganalisa dengan jelas. Ketika psikologi kita bagus ya tenang ya, kita nggak akan panik kok. Ketika marketnya tiba-tiba panik sell seperti itu, kita ngerti oke, panik sell saya punya plan nih. Misalnya ada sebuah saham yang dibanting saya ini sih dibanting ya seperti ikutan bergerak turun ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya memang punya planningnya di sana dan saya masih mengantri ya saya akan tungguin aja di bawah. Justru ketika marketnya itu bergerak turun dan harga sahamnya turun dan saya mengerti bahwa area buy-nya ada di bawah, saya akan suka sekali. Seperti itu kan, berarti kita dapat barang diskonan kan. Nah, kebanyakan teman-teman kebalikan, kalau marketnya bergerak turun teman-teman panik. Karena apa? Karena teman-teman nggak ngerti. Ya kan, nggak ngerti harus buy di mana, harus cut loss di mana. Ya, itu kan seperti itu. Kalau harganya bergeraknya malah dikejar. Makanya kan kadang-kadang teman-teman kebalik ya. Makanya teman-teman kalau harganya bergeraknya dikejar ya akhirnya nyangkut semua kan. Ya kan nyangkut semua dan akhirnya bingung. Ya padahal kita bisa menunggu. Ya kita bisa menunggu beberapa saham pun yang memang sedang rally pun akan ada masa konsolidasinya. Dan disitulah saatnya kita masuk. Bukan saat ketika harganya bergerak rally. Kalau udah harganya rally saya nggak berani masuk malahan. Karena apa? Sudah bias analisa kita. Karena memang volatilitasnya sudah tinggi kan. Nah, ketika harganya sideways itu kita bisa masuk seperti itu. Dan banyak kasus ketika seperti waktu kapan ya? Waktu mungkin hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis terjadi panik sell juga waktu itu kalau nggak salah saya masuk di saham kalau nggak salah saham BMSR seperti itu. Saya masuk, saya tungguin di support di 300, saya dapat barang banyak. Dan besoknya harganya bergerak naik, saya bisa buang di atas 330 dan bikin all time high lagi. Nah, ini yang kita lakukan ketika marketnya bergerak nggak sesuai harapan kita. Jadi kita lebih tungguin aja di area support. Ya, jangan terlalu agresif gitu loh. Nah, ini penting banget. Nah, kalau teman-teman masuknya asal agresif ya, maka ya yang namanya psikologis pasti hancur berantakan ya. Masuknya karena FOMO, ya kan, panik sell, panik buy, ketika diguyur panik sell langsung. Ya, jadi ya sudah. Kalian akan banyak mengalami cut loss kalau nggak punya yang namanya plan seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Oke. Jadi ini juga menjawab pertanyaan juga dari ABDLMCKD. Itu nanya juga tadi bilang kayak gini Om. Om kalau mau HK itu biasanya mending ambil tick di bawah apa di atas dari opening. Thank you Om. Jadi itu juga menjawab ya, kita nyari entry point-nya di support, betul ya Om ya? Iya. Tadi saya juga baca katanya ada yang bilang kalau nggak agresif mana bisa profit. Ya agresifnya harus tahu waktu. Ini kan udah kejadian ya BMSR, BKDP lah, saya kasih contoh BKDP karena saya hari ini banyak bermain di sana. BKDP tadi itu kan sideways lama tuh, kalau teman-teman cek intraday-nya ya, di area 82 sampai 87, dia diem kan. Di sesi 2 tadi sebenarnya saya sedang ada acara ya, sedang tidur seperti itu. Terus sesi 2 saya hanya pakai HP, saya lihat ini kok sideways-nya udah terlalu lama ya, udah lama banget ya, seperti itu ya. Kenapa saya berani HK? Jujur aja saya tadi HK, ada offer tebel saya makan. Karena udah sideways. Saya melihat sudah terjadi konsolidasi yang cukup bagus ya. Dan ketika saya HK,
langsung rally ke atas harganya, langsung naik ke atas. Wow. Saya tadi beli di area 86, 87, 88, 89, ya udah. Setelah itu market yang bekerja buat saya, ya itu yang saya pengen. Market yang bekerja buat saya, oh, ada orang HK ke atas, ya terserah kamu HK ke atas. Ya, ketika saya merasa saya udah mulai cukup, tekanan jual udah nggak bisa tinggi lagi ya, ketika di 99 100 ya saya jualin aja bertahap. Udah seperti itu. Itu agresif versi saya. Saya akan agresif ketika saya mengerti timingnya udah pas. Bukan ketika marketnya rally, ya orang pada HK semua saya ikutin HK, nggak seperti itu caranya. Nggak Wow. seperti itu cara main saya. Saya akan lebih menunggu. Jadi begini, ketika kita misalnya ada market yang bergerak naik dan kita ikutan HK, kita akan terjebak di namanya FOMO. Ya, kalau mau FOMO boleh, nggak apa-apa, silakan. Tapi Iya. kalau sampai gagal atau sampai diguyur harus langsung cut. Seperti itu caranya. Kalau marketnya bergerak dengan sangat sideways ya, dengan sideways yang tadi saya bilang ya, BKDP dari 82, 85, 87, baik lagi 85, 84, mundar mandir di situ aja. Itu kan kita ngerti batasannya. Ketika saya HK diguyur, saya langsung cut. Bedanya apa? Bedanya cut saya adalah saya lebih aman karena ada apa ya? Karena nggak volatil. Iya. Coba kalau misalnya volatil, misalnya contoh saham BOWS tadi BOWS, tiba-tiba ada yang HK ke atas di akhir sesi, teman-teman kejar. Untungnya harganya closing di harga atas, tapi seandainya tiba-tiba diguyur, ya misalnya dari harga 66 stabil di 66 ya, lari ke 67, 68, 69, teman-teman beli 69 atau 68, kemudian diguyur ke 66, ya karena marketnya volatil tuh, HK bukunya volatil, bitnya kadang-kadang juga hilang-hilang kan seperti itu. Nah teman-teman bisa kena guyur. Loss-nya lebih gede daripada ketika beli di harga ketika konsolidasi. Itu bedanya. Jadi agresif, saya akan agresif. Bahkan saya akan sangat agresif ketika saya ngerti timingnya tepat. Ya, seperti itu. Ya. Timing penting banget ya Om ya. Wah, kita belajar banyak untuk banget. scalping timing sangat penting sekali menurut saya. Iya. Kita belajar banyak banget sih. Hari ini saya sendiri secara pribadi belajar banyak banget dari Om Ben. Nah, Om Ben ada tambahan nggak Om? Om yang mungkin belum disampaikan, yang belum ditanyain sama teman-teman atau ditanyain sama saya, ada sesuatu yang Om mau sampaikan buat sobat-sobat elit semua yang hadir di sini? Ya, saya cuma mau bilang teman-teman untuk membeli sebuah saham, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman mengetahui kenapa kalian beli. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak peduli orang mau bilang apa, saham A bagus, saham B bagus, mau arah 20 kali pun sekalipun saya nggak akan peduli ketika saya tidak menganalisa saham tersebut. Itu penting sekali. Ya, jadi teman-teman misalnya ada orang yang bilang, oh saham ini bagus, saham itu bagus, atau saham ini jelek. Kalau ada orang yang bilang saham saya jelek dan saya merasa masih bagus, memang saya analisa, saya nggak akan pedulikan. Ya kan? Kalau ada orang yang bilang saham ini bagus, saya akan analisa bagusnya di mana sih? Beneran bagus atau enggak? Ya, ataukah naik hanya untuk dipakai untuk jualan, atau benar-benar harganya bergerak secara signifikan naiknya bagus. Kalau seandainya ada teman yang bilang, oh saham kamu jelek, saya akan melihat di mana jeleknya. Saya akan lihat beneran jelek atau enggak. Kalau memang beneran jelek, sesuai dengan analisa saya akan melakukan aksi penjualan. Nah, kenapa saya harus menganalisa? Supaya saya nggak menyalahkan orang lain. Supaya saya nggak FOMO. Ya kan? Jadi kalau ketika misalnya profit, saya bisa berbangga dengan diri saya. Oh, saya bisa menganalisa berarti. Analisa saya tepat. Ketika saya loss, saya bisa mengevaluasi. Oh, analisa saya salah. Jadi saya nggak hanya berdasarkan beli atas apa yang orang tampilkan di dalam media sosial atau dalam YouTube atau apapun juga. Karena kita ngerti sekali ya teman-teman. Banyak teman-teman yang sekarang terjebak di saham Bukalapak. Itu jelas banget. Itu pasti banyak sekali ya saham Buka ya. Bahkan banyak yang kejebak di atas 1320 di harga 1000 ke atas ya. Bahkan ada yang di 1325 kan. Karena apa? Hanya mendengarkan orang lain tanpa kalian menganalisa. Orang lain bilang bagus. Wah, si A ini jago analisanya. Ini aliran fundamental misalnya seperti itu. Atau ini bisa ngitung fair value dan lain sebagainya. Apapun juga alasannya. Ya kan kita nggak pernah ngerti orang itu bilang itu bagus karena apa. Ya mungkin karena menurut dia bagus. Bisa aja. Ya, tapi teman-teman harus cek. Ya kan analisa. Kalau teman-teman bisa menganalisa semuanya, nggak akan nyalain orang. Tenang aja udah, nggak akan nyalain orang kok. Kalian mau ngikutin siapapun juga ya, teman-teman nggak akan nyalain orang kalau kalian menganalisa sendiri. Ya kan, misalnya kalian ikut stock pick A atau B dan lain sebagainya. Ya kan, teman-teman ketika bisa menganalisa sendiri lebih nyaman. Ini yang penting sekali buat teman-teman ketahui ya, karena kita mengerti di di market ini ya, di era keterbukaan ini, semua orang boleh mengutarakan pendapatnya. Saya boleh bilang nih, ya kan, saham BAPI bagus nih, potensi ke 2000, sekarang masih tidur di 50 kan, ya kan.
Bisa kan, boleh aja kan. Nah, Iya. kalian sebagai eh, audiens saya harus bisa lebih cerdas lagi. Intinya Iya. seperti itu. Kita nggak bisa melarang orang lain bilang apa. Iya. Intinya kita harus lebih cerdas dari hari ke hari. Ini yang lebih penting. Makanya saya selalu Betul. mengedukasi supaya kalian jadi trader yang mandiri. Supaya Hmm. apa? Kalian nggak kejebak dengan orang-orang di sana yang bilang saham ini bagus, saham ini jelek. Itu yang mau Iya. saya tekankan buat teman-teman elit trader sekalian di sini ya. Wow, terima kasih banyak Om. Sharingnya mantap jiwa ya. Kita belajar banyak banget, belajar tentang gimana tips and trick dari Om Ben gitu kan. Kita juga belajar apa namanya untuk psikologinya kita, gimana caranya supaya tetap tenang. Ternyata memang harus analisa sendiri dan harus punya keyakinan sendiri. Jangan ikut-ikutan sama orang, karena kalau ikut-ikutan orang kena guyur jadinya semua salah Om Ben ya. Jadi terima kasih banyak banget Om buat waktunya malam hari ini. Kita benar-benar apa ya, belajar banyak sih, banyak banyak banget sih. Saya sendiri belajar banyak banget. Jadi kalau gitu sampai ketemu di collab-collab selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin dari awal. Ada Ko Belvin, ada Ko Emi tadi sempat masuk, ada Mas Bekti. Salam sehat semuanya, salam cuan dan selamat malam. Thank you Om Ben. Dah. Dadah.